Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Nasbik. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah alat pertukangan. Di sini saya tidak akan membahas cara memasang alat ini, tapi kalau Anda mau tahu cara memasang alat ini, silahkan Anda cari video-video lainnya ya. Tapi di sini saya akan membahas tuntas apakah alat ini cocok untuk dibeli, apakah gampang kita menggunakannya. Namun di sini saya tidak bilang apakah alat ini bagus ataupun jelek, biar nanti Anda menilainya sendiri apakah alat ini worth it atau tidak. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Yang baru gabung, dukung selalu channel ini dengan cara silahkan tekan tombol subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya agar saya selalu semangat membuat video-video bermanfaat lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita review alat ini. Yang pertama yang kalian harus tahu ya teman-teman, sebelum kalian membeli alat ini, pastikan Anda itu harus mempunyai gerinda lebih dari satu. Kalau Anda mempunyai gerinda satu itu kurang bagus kalau menurut saya. Kenapa saya bilang kurang bagus dan kenapa saya bilang harus mempunyai gerinda lebih satu? Oke, saya jelaskan. Oke, saat Anda menggunakan gerinda ini, memasangnya ke sini, ke dudukan ini, untuk memotong besi ataupun kayu, Anda menggunakannya seperti ini ya teman-teman, memotong. Habis itu jikalau Anda itu mau memotong hal benda yang lain, tidak perlu menggunakan alat ini, maka Anda harus membukanya di sini. Membukanya di sini, maaf ya, anak saya menangis. Anda itu harus membukanya di sini. Otomatis nanti setelannya ini akan berubah. Setelannya ada di atas sama di bawah ya. Kalau ini sudah berubah, nanti hasil potongan ini maka tidak lurus. Hasil potongannya ini tidak lurus. Itulah kenapa saya bilang harus mempunyai gerinda lebih dari satu, supaya gerindanya ini sama dudukannya ini tidak dibongkar pasang. Itu harus mempunyai dua gerinda ya teman-teman ya. Dan yang kedua, alat ini kalau menurut saya baut-bautnya ini harus menggunakan alat di luar dari paketan alat ini. Saat kita mau membuka ini, kita harus mempunyai kunci seperti ini ya. 14 harus membukanya begini. Kita tidak dikasih sama paketan dalam alat ini, tidak ada itu. Dan saat kita mau membukanya itu sangat susah sekali ya. Harus membukanya dari sini dan dari sini, membukanya lepas, otomatis setelahnya ini berubah nanti. Saat kita mau memasangnya lagi, otomatis kita akan menyetelnya lagi pakai siku seperti ini ya. Nah, harus sikunya supaya potongan itu akan benar-benar lurus. Itu dia. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Yang ketiga, saat kita mau memotong kayu atau memotong besi, itu kalau bagi saya agak ribet menggunakan alat ini teman-teman ya. Kenapa saya bilang ribet? Karena ini guys, karena ini kita tidak tahu apakah ini siku ataupun tidak, ini lurus atau tidak. Harus kita menggunakan siku juga kalau saat mau memotong, menggunakan siku. Ini kalau benar lurus, harus kita menggunakan alat tambahan lagi. Kunci L seperti ini. Kalau kunci L ini kita dikasih dari sononya ya, dari paketan ini. Terus kita eratkan di sini ya, kunci L ini ya, kita eratkan di sini biar dia tak bergerak. Itu dia. Jadi tidak praktis kalau bagi saya. Misalnya kalau membuat cukur lurus, kita tidak perlu ukur-ukur kayak gini lagi ya. Seharusnya lebih praktis lagi ya. Misalnya kalau urut tek ada batas-batasannya gitu, cetek tek. Nah, gitu ya. Ini tidak ada. Longgar sama sekali. Kita itu harus mengukurnya lagi ya. Begitupun juga kalau kita mau memotong siku, kita harus mengukurnya juga pakai siku-siku. Dari sini teman-teman. Nah, harus dari sini.
Nih, dari sini dimundurin dulu, ini dimundurin dulu sampai benar-benar mundur. Harus kita nyikunya dari sini, ini harus di sanaan dulu nih, harus dilonggarin ke sana dulu, baru kita siku lagi begini, supaya nanti hasil potongannya tuh benar-benar niku ya. Kenapa saya bilang mengereviewnya dan kenapa saya mau mengereviewnya di tahun 2021 ini? Karena saya lihat review-review yang lain-lain ya masih belum lengkap bagi saya. Cuman dia ngereviewin cara memasangnya aja, tapi cara menggunakannya itu belum lengkap kalau bagi saya. Makanya saya kasih tahu teman-teman, sebelum Anda membeli barang ini, lebih baik Anda tonton video ini sampai selesai ya, supaya Anda tuh tidak menyesal. Tapi kalau Anda mau maksa ya silahkan dibeli di Shopee, harganya sekitar 200-an ya. Dan itu dia. Dan saat kita memotong lurus, kita harus merubahnya lagi nih, merubahnya lagi. Kan itu merubahnya lagi, bukan harus melonggarkan ini lagi guys, melonggarin ini lagi kalau mengubahnya, dibuka lagi. Terus bautnya di bawah seperti ini ya, dia punya baut ini. Nah ini seperti itu. Oke. Dan harus mempunyai tempat yang luas ya kalau mempunyai alat ini ya. Misalnya ini saya ada contoh, saya ada besi galvanis ukuran 2x4, misalnya kan cuma pendek, cuma 1 meter kurang lah ini. Misalnya kan besi ini kan panjangnya kalau dia sekitar 6 meter ya. Nah, jadi kenapa saya harus bilang harus punya tempat yang luas? Nanti kalau kita mau itu susah nih. Harus di ini juga bisa, harus ini yang diputar juga bisa. Terus saat kita mau pindah juga nanti kalau ada ada nggak luas, itu kan agak susah di bagian sononya nanti kan, agak susah. Nah itu. Dan teman-teman bisa mengerti ya penjelasan saya ini. Dan itu menurut saya guys, yang paling susah bagian ini dan di bagian ini. Saat kita mau menyetelnya, harus menyetelnya itu pakai harus menyetelnya pakai siku-siku seperti ini. Ini kan belum lurus dia kan. Coba lihat, belum lurus kan. Harus pastikan masih miring ke sana, belum lurus. Nah harus menyetelnya dari sini nih, menyetelnya dari sini sama di sini bawah ini. Oke, itu dia. Dan apalagi ya dari alat ini, kalau dari bodinya sih ini besi semua, bagus, kuat, kokoh. Dan juga ini satu lagi, dia ini kalau mau motong di sini, mau potong kayu di sini, udah di sini aja naruhnya. Nah, misalnya kayunya agak lebar ya, agak lebar dari sini, itu nggak bisa kepotong nanti bagian sini, nggak bisa kepotong bagian sini, karena mesin ini dia itu tidak bisa maju mundur, diam di sini aja. Diam di sini aja. Itu dia kelemahan dari alat ini. Makanya saya bilang nge-review alat ini kupas tuntas itu. Jujur sih kalau saya sangat kecewa di alat ini. Ya, karena kalau bagi saya itu agak ribet. Oke, itu bagi saya guys. Tapi nggak tahu bagi teman-teman, mungkin mempunyai 2 gerinda, 3 gerinda itu lebih gampang mungkin kayaknya. Terus didiamin ke sini, kalau mau nyiku pakai yang ini misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau masih punya 1 gerinda, lebih jangan beli alat ini lah. Lebih pakai kalau mau potong siku, lebih kayak gini lebih praktis ya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa bahas dari alat ini. Jika ada masukan tentang alat ini, tolong komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.